pagi, apa kabarmu hari ini anak-anak? Kalian masih tetap semangat bukan? Tetap sehat, tetap kuat dan menjaga kesehatan setiap hari. Apa yang mau kita dengarkan pagi hari ini? Wah, Bu Gracia juga penasaran nih. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Kedatangan penilik sekolah. Teman-teman, kita seringkali mengeluhkan keburukan-keburukan yang terjadi di sekitar kita bukan? Misalnya saja, keluarga kita yang sering tidak akur, teman-teman kita yang nakal, lingkungan yang tidak bersih, sampai negara kita yang banyak korupsinya. Lalu, bagaimana ya supaya semua bisa menjadi lebih baik? Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Anak-anak, dengarkan, kata ibu guru sambil masuk ke ruang kelas. Kelas yang semula hiruk-pikuk langsung terdiam. Ibu guru baru saja menerima kabar dari Bapak Kepala Sekolah kalau penilik sekolah akan datang besok pagi. Lanjut ibu guru disambut dengan kehebohan di antara murid-murid. Ya, beberapa hari ini sekolah dihebohkan dengan berita kedatangan penilik sekolah. Penilik sekolah akan menilai layak tidaknya suatu sekolah untuk menerima gelar sekolah terbaik. Beberapa sekolah termasuk sekolah tempat tinggal Anggi bersekolah berlomba-lomba mengejar gelar itu. Sekolah Anggi juga melakukan banyak persiapan. Anak-anak dan guru dikerahkan untuk melakukan kerja bakti supaya lingkungan sekolah terlihat bersih dan rapi. Anak-anak juga menghias kelas mereka supaya terlihat semarak. Bukan hanya itu, Bapak dan Ibu guru juga telah mengajar kepada anak-anak bagaimana menyapa penilik sekolah atau apa yang harus mereka katakan jika penilik sekolah menanyakan sesuatu. Betul Pak, benar Pak. Demikian mereka harus menjawab dengan mantap sekaligus ramah. Baju seragam harus rapi, kuku harus dipotong, dan rambut harus disisir. Wah, pokoknya heboh sekali. Baiklah anak-anak, Ibu sangat bangga dengan apa yang telah kalian lakukan. Kalian semua adalah anak-anak yang rajin. Meski begitu, Ibu harus minta satu hal lagi pada kalian. Apa itu Bu? Tanya anak-anak. Datanglah ke sekolah tepat waktu besok pagi. Coba bayangkan jika kalian terlambat, maka semua persiapan yang telah kita lakukan akan menjadi sia-sia. Demikian pesan ibu guru. Perkataan ibu guru itulah yang terngiang-ngiang di telinga Anggi pagi itu. Ia bangun pagi sekali, mandi dan sarapan. Sekolah Anggi masuk pukul 7 pagi dan Anggi biasa berangkat dari sekolah pukul 6:30. Sekolahnya berada kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya dan Anggi biasa berjalan kaki ke sekolah. Pagi itu, Anggi berangkat lebih pagi lagi. Pukul 6, ia sudah berangkat. Ayah dan ibu sampai geleng-geleng kepala. Aku tidak akan terlambat, demikian pikir Anggi. Dengan tersenyum gembira, ia menenteng tas sekolahnya, bernyanyi-nyanyi kecil sambil melangkahkan kakinya menuju ke sekolah. Oh, benarkah demikian? Pagi itu, jalan-jalan masih terlihat lengang. Belum banyak kendaraan yang berlalu lalang. Sepanjang jalan, Anggi hanya melihat beberapa bocah melintas, ibu-ibu berjualan nasi bungkus yang hangat di pinggir jalan, juga loper koran yang sedang mengantar koran. Burung-burung bercuit-cuit di pepohonan, sementara sinar matahari pagi yang hangat menyinari jalan itu. Tiba-tiba saja, pandangan Anggi tertumbuk pada seorang bapak. Kasihan sekali bapak itu. Bapak itu sedang menuntun sepedanya yang rupanya bocor. Keringatnya bercucuran. Nafasnya tersengal-sengal. Mungkin juga karena ia sudah cukup berumur. Kasihan sekali bapak itu. Tapi aku harus pergi ke sekolah cepat-cepat. Kalau aku menolongnya, aku bisa terlambat. Meskipun demikian, Anggi juga seorang murid sekolah minggu yang rajin. Hati Anggi berbisik, tolonglah bapak itu. Kasihan dia. Sudah tua tetapi harus menuntun sepedanya. Bukankah kita harus membantu orang lain yang kesusahan? Anggi tahu, tidak berapa jauh dari sana ada tukang tambal ban, tapi letaknya agak masuk ke dalam gang. Bapak itu pasti tidak mengetahuinya. Bisa-bisa ia menuntun sepedanya sampai jauh sekali. Bagaimana ya? Ayo teman-teman, kalau kalian ada di dalam posisi Anggi, apakah yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan menolong bapak itu? Atau kalian tetap melanjutkan perjalanan kalian ke sekolah? Ingat, kalian tidak boleh terlambat loh. Betul, akhirnya Anggi pun memutuskan untuk berbalik.
setelah ia melewati bapak itu lumayan jauh. "Bapak, bolehkah saya membantu Bapak? Saya tahu tempat tambal ban dekat sini, tetapi letaknya agak masuk ke dalam gang. Saya akan membantu Bapak mendorong sepeda sampai ke sana." "Oh, terima kasih sekali, Nak. Nanti kamu bisa terlambat ke sekolah." "Tidak kok, Pak. Tempat tambal ban itu tidak terlalu jauh. Lagi pula searah dengan sekolah saya." Ia pun membantu mendorong sepeda bapak itu dari belakang. "Wah, berat juga ya sepeda ini." "Di mana kamu bersekolah, Nak?" tanya bapak itu ketika sedang mendorong sepeda. "Oh, di jalan raya itu, Pak," jawab Anggi. "Oh, sekolah itu. Namamu siapa, Nak? Kelas berapa?" "Nama saya Anggi, kelas 5, Pak," jawab Anggi lagi. Bapak senang. Zaman sekarang masih ada anak-anak yang berbaik hati mau menolong orang tua seperti bapak. Ternyata cukup lama juga untuk mencapai tempat tukang tambal ban itu. Anggi melihat jam tangannya. "Wah, sudah jam 6:30. Aku harus cepat-cepat nih," pikir Anggi. "Nak, tukang tambal bannya kok tidak ada ya?" "Wah, biasanya ada kok, Pak," jawab Anggi sambil mengusap dahinya yang berkeringat. "Pasti tukang tambal bannya masih dalam rumah." "Sebentar ya, Pak." Ia pun mengetuk pintu rumah itu. "Permisi." Akhirnya, setelah mengetuk cukup lama, pintu pun terbuka. "Ada apa, Nak?" tanya bapak tukang tambal ban. "Pak, ada bapak yang minta ditambal ban sepedanya." Bapak tukang tambal ban segera menyiapkan alat-alatnya dan mulai mengerjakan sepeda itu. Anggi merasa lega. Akhirnya ia dapat pergi ke sekolah kembali. Jam tangannya sudah menunjukkan pukul 6.40. Tapi baru saja ia hendak pamit. "Nak, Bapak bisa minta tolong?" Ia sepertinya sangat lelah. "Ya, Pak, tolong belikan Bapak minum. Bapak haus sekali," kata bapak itu sambil memberikan sejumlah uang. Anggi menerima uang itu. Ia pun segera membeli sebungkus es teh manis di warung dan memberikannya pada bapak tadi, dan jam tangan telah menunjukkan pukul 6:50. "Pak, saya pamit dulu ya." Tunggu, Nak, ada apa?" "Siapa namamu tadi?" "Anggi, Pak." "Kelas berapa?" 5, Pak." "Terima kasih ya, Nak Anggi," kata bapak itu. "Sama-sama, Pak," jawab Anggi tersenyum. Ia pun melangkahkan kakinya. "Aduh, tinggal 5 menit lagi nih." Begitu Anggi memasuki belokan jalan itu, ia pun berlari sekencang-kencangnya. Kalian bisa tebak apa yang terjadi? Ya, tentu saja Anggi terlambat. Anggi pun dihukum berdiri di ruang guru. Anggi sedih sekali. "Ibu heran, sejak kemarin kan ibu sudah bilang kalau kamu jangan terlambat," kata bu guru memarahinya. "Tapi Bu, kamu jangan mengelak lagi. Besok kamu harus tulis 5 halaman penuh. Aku tidak boleh terlambat," kata bu guru. Anggi cuma tertunduk lusuh. Tapi tiba-tiba pintu ruang guru dibuka dan, "Bu, sekolah kita dinyatakan mendapat gelar sekolah terbaik oleh penilik sekolah," seru seorang guru sambil masuk ke ruang kelas. "Masa? Bukankah ia belum selesai memeriksa sekolah kita seluruhnya?" tanya bu guru heran. "Ya, katanya ia mengakui kualitas murid di sekolah kita ini setelah salah seorang murid kita telah menolongnya ketika ban sepedanya bocor." "Siapa nama anak itu?" "Anggi, Bu, kelas 5, jawab guru itu lagi. Anggi pun nyengir dan hatinya merasa lega. Tahukah kalian apa yang selanjutnya terjadi? Bukannya dihukum, Anggi malah diberi ucapan terima kasih oleh Bapak Kepala Sekolah saat upacara Anggi dipanggil ke podium. "Kalian harus mencontoh Anggi," kata Bapak Kepala Sekolah bangga. Ternyata berbuat baik banyak manfaatnya ya. Coba kita bayangkan, seandainya Anggi cuek sama bapak tadi. Mungkin ceritanya jauh beda loh. Edmund Burke, seorang negarawan terkenal, pernah berkata, "All that is necessary for triumph of evil is that good men do nothing." Segala yang dibutuhkan kejahatan untuk menang adalah orang-orang baik yang tidak melakukan apa-apa. Ya, benar sekali. Terkadang kita lupa bahwa perbuatan satu orang dapat mempengaruhi seluruh keluarga, seluruh gereja, bahkan seluruh negara. Jika kita melakukan kebaikan, mulai dari diri sendiri, maka dampaknya akan dirasakan oleh lingkungan kita,
baik dalam lingkungan kecil maupun dalam lingkup yang lebih besar. Bukankah jika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar? Matius 25 ayat 23. Nah, tunggu apa lagi? Mari kita mulai melakukan kebaikan, mulai dari diri sendiri. Diambil dari rubrik masa kecil majalah berita GKMI September 2012. Demikian cerita kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Satu hari nanti kita akan bertemu lagi di gereja. Tuhan Yesus berkati. Everybody down. To the left. To the right. Turn around. And jump. Let's praise Jesus.